Selamat malam, Shalom, anak-anak, remaja, keluarga muda, kaum dewasa, dan juga Bapak Ibu Adiuswo. Kita bertemu kembali pada Sapaan Sabda 27 Februari, pas hari ini adalah malam minggu, sehingga kita bisa bersama-sama dengan keluarga untuk mencoba memahami firman ini. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mohon pimpinan Tuhan di dalam merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Malam hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Tuhan masih memberikan waktu kepada kami untuk bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing dalam masa Prapaskah ini membahas akan firman, di mana kami ingin coba untuk mengerti apa arti menyangkal diri itu di dalam pribadi-pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Kami adalah manusia yang sangat terbatas. Untuk itu mohon pimpinan Roh Kudus untuk kami bisa memahami akan firman. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa dan permohonan kami ini malam hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus penebus dosa kami. Amin. Ya, saudara-saudara sekalian, malam hari ini kita membahas dua ayat dari Perjanjian Lama maupun dari Perjanjian Baru. Firman-Nya dari Ulangan 8 ayat 2, demikian firman Tuhan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Demikian juga kita akan baca bersama dari Markus 8 ayat 34, demikian. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara-saudara, saat ini kita masuk di dalam masa Prapaskah, di mana di dalam masa Prapaskah ini kita diberikan kesempatan semuanya di dalam menghayati masa Prapaskah ini untuk mengingatkan akan bagaimana kita mencoba untuk melakukan pendisiplinan rohani. Sebuah pendisiplinan rohani untuk mencabut kembali kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik dan mungkin sudah melekat, dan kita melekatkan sesuatu yang baik dalam diri kita. Di dalam hal ini prosesnya tidak mudah, karena perlu sebuah penyangkalan diri. Sesuatu yang sudah melekat lama, untuk mencabutnya tidak semudah sesuatu yang baru melekat. Sesuatu yang tidak baik dalam diri kita dapat diilustrasikan pertumbuhan atau kemelekatannya itu seperti rumput, seperti ilalang, ataupun seperti semak belukar yang sudah merambah kemana-mana melekatnya. Sehingga semak belukar itu dikatakan sesuatu pertumbuhan yang tidak bisa diatur kalau dibiarkan terus-menerus. Saudara-saudara, untuk mencabut itu antara rumput, ilalang, dan juga semak belukar, ini tentunya dibutuhkan satu tenaga, dibutuhkan satu upaya. Namun berbeda, kalau rumput itu baru bertumbuh, mencabutnya dengan mudah. Demikian juga ilalang mungkin agak sedikit sulit. Namun kalau sudah menjadi sebuah pertumbuhan layaknya semak belukar yang sudah merambat kemana-mana, kita mungkin membutuhkan satu upaya, satu tenaga
yang kita upayakan dari berbagai sudut untuk mencabut. Kita bayangkan misalnya kita melihat di tempat-tempat tertentu, kita melihat banyaknya semak belukar yang sudah mengisi misalnya di rumah kosong dan sebagainya. Tentu untuk membersihkan tidak mudah. Saudara-saudara, demikian juga satu kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada dalam diri manusia, dalam perjalanan hidup manusia. Tidak lepas kebiasaan-kebiasaan sesuatu yang buruk itu melekat dalam diri umat manusia. Itu layaknya melekatnya seperti rumput, ilalang, maupun semak belukar. Bagaimana pertumbuhan itu bisa ada dalam diri seseorang? Semakin kita membiarkan, semakin kita tidak cepat untuk mencabutnya, semakin lekat, semakin kuat untuk akar-akar itu melekat di tempatnya masing-masing. Demikian juga untuk kebiasaan-kebiasaan buruk di dalam kehidupan seseorang. Kalau secepatnya tidak kita pangkas, tidak kita hentikan, itu akan terus melekat semakin lama, semakin sulit, seperti layaknya nantinya pada akhirnya seperti semak belukar. Kalau tidak dihentikan, itu menjadi sebuah karakter, kebiasaan, dan ini menjadikan sesuatu hidup kita akan menghalangi hubungan kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian juga untuk mengikut Tuhan. Kalau di dalam masa pandemi ini, kita biasa disosialisasikan dengan 5M. 5M itu satu aturan protokoler. Kalau dulu 3M, sekarang sudah masuk di dalam 5M. Adalah protokoler untuk bagaimana kita menjaga diri di dalam masa pandemi ini. Demikian juga mengikut Tuhan. Ada 2M yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Untuk mengikut Tuhan, itu harus menyangkal diri dan memikul salib. Saudara-saudara, dikaitkan dengan menyangkal diri, seringkali kita beranggapan bahwa menyangkal diri itu hanya sekedar sebagai kita layaknya orang Kristen. Itu ada satu aturan-aturan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh memegang ini, tidak boleh memegang itu, tidak boleh masuk dalam situasi ini, tidak boleh masuk dalam situasi itu. Menjauhkan dari segala sesuatu yang membawa pengaruh pada dosa, meninggalkan pola hidup duniawi, dan banyak lagi peraturan-peraturan yang ada, yang diharapkan dalam diri manusia itu untuk kita mencoba mentaatinya. Pengertian itu tidak 100% salah. Tetapi jika kita menjalankan sesuatu ini, menyangkal diri itu, tanpa dipimpin oleh Roh Kudus, maka menyangkal diri itu hanya menjadi sebuah usaha yang sia-sia, karena dilakukan oleh usaha diri kita sendiri, bukan kita mengandalkan kepada Tuhan. Saudara-saudara, masa-masa Prapaskah ini adalah masa penyangkalan diri, dapat dikatakan demikian, di mana kita melihat kembali pada kebiasaan-kebiasaan buruk kita untuk menghentikannya dan mencabutnya. Ada saat waktu diberikan untuk kita berefleksi antara kita dengan Tuhan. Saat ini apakah kita bersedia untuk mencabutnya, meskipun diperlukan sebuah penyangkalan diri dengan ego-ego kita. Dan seringkali kita juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak sadar di dalam kebiasaan-kebiasaan kita. Apalagi kalau kebiasaan itu sudah lama melekat dan tidak ada yang mengingatkannya.
Sehingga kebiasaan itu sudah menjadi satu gaya hidup kita. Sehingga kadang-kala sudah seperti layaknya semak belukar itu merambah kemana-mana dan sulit berubah. Sebab kita kadang-kala merasa tidak salah dengan kebiasaan itu. Atau kita sudah tahu bahwa itu salah, tetapi tetap kita secara kedagingan ingin melakukannya. Saudara, sebelum kebiasaan buruk itu menghalangi relasi kita dengan Tuhan, dan bisa juga menghalangi relasi kita dengan sesama, karena mungkin efeknya adalah menyakiti dan sebagainya, atau tidak menghormati dan sebagainya. Maka marilah saudara, kita buka hati kita terhadap setiap koreksi dari firman Tuhan. Seperti bangsa Israel, kalau kita baca tadi, bahwa Tuhan terus berada di padang gurun bersama mereka selama 40 tahun untuk mengubah hati mereka agar terbiasa melakukan yang baik. Selama hidup di Mesir, mereka telah mempunyai kebiasaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga mereka diproses pada akhirnya begitu lama, 40 tahun untuk berubah sebelum masuk di dalam tanah perjanjian. Saudara yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, menyangkal diri adalah menaruh kehendak Tuhan di atas kehendak sendiri. Menyangkal diri itu adalah merendahkan ego-ego kita, mengutamakan firman Tuhan daripada keinginan dan kemauan kita. Dan yang penting adalah perlu kita ingat, yang memampukan kita untuk menyangkal diri ini bukan kekuatan kita sendiri, tapi adalah kuasa Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang mampu mematikan setiap keinginan daging dan kebiasaan dosa di dalam hidup orang percaya. Hidup menyangkal diri adalah hidup senantiasa dibimbing oleh Roh Kudus. Setelah menyangkal diri, selanjutnya adalah yang kedua, untuk mengikut Tuhan harus memikul salib. Pemahaman kita kadang-kala mengatakan semua penderitaan, semua kemiskinan, sakit, penyakit, dan semua kesulitan-kesulitan dalam hidup ini kita katakan adalah ini karena saya sedang memikul salib. Saudara, apakah demikian? Allah adalah kasih dan Allah selalu memberikan yang baik kepada hidup kita. Semua yang ada di dalam hidup kita seringkali karena ulah dan keputusan manusia itu sendiri, kita kurang mampu melakukan tanggung jawab yang diberikan Tuhan. Kita terlalu menuruti keinginan diri kita sendiri, dan akibatnya adalah tanpa disadari kita masuk di dalam sektor dosa. Memikul salib adalah sebuah resiko sebagai pengikut Kristus. Menyangkal diri, memikul salib adalah resiko. Suatu saat kita juga harus menderita aniaya karena memberikan nama Yesus, nama Tuhan. Kita sebut Tuhan Yesus. Menderita aniaya karena memberitakan Injil atau firman. Demikian juga kita di dalam memikul salib. Kita harus menderita aniaya karena hidup mentaati firman Tuhan. Hidup mentaati firman Tuhan tidak mudah. Hidup sangat penting. Dan hidup untuk mentaati kehendak Tuhan itu adalah hidup di dalam satu suasana kekudusan, dan itu dibutuhkan satu proses, yaitu melalui penyampaian itu. Saudara, saat ini sebagai warga gereja di GKJ Pondok Gede,
kita bersama-sama meskipun melalui dari online dan kita tidak bisa dengan bebas untuk bertemu karena di masa pandemi kita tentunya rindu untuk bertemu. Kita melakukan aktivitas seperti tahun-tahun lalu. Namun saat ini bukan berarti kita terus merasa bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan di dalam masa ini. Panitia mencoba untuk membuat satu desain kegiatan masuk di dalam masa prapaskah dengan mengingatkan kepada kita semua bagaimana kita membuat sebuah keputusan-keputusan dalam sebuah kehidupan, sikap, tindakan. Kelihatannya sederhana. Ada beberapa hal yang diingatkan kepada kita. Kehidupan yang sangat sederhana sekali. Tapi mampukah kita belajar untuk menyangkalnya? Stop makan gorengan. Ada salah satu item saya baca. Bagaimana kita mengupayakan untuk stop makan gorengan? Ya, kita pahami bahwa gorengan adalah kalau terlalu lama banyak menempel di dalam tubuh kita secara fisik tentunya mengakibatkan sakitnya. Kalau kita sudah sakit, kadang-kadang kita menyalahkan atau kita mengatakan saya sakit ini adalah memikus. Padahal keputusan kita adalah dengan makan makanan. Bisa terjadi seperti itu. Ini mengingatkan sikap-sikap sederhana yang diberikan kepada kita. Misalnya kita selain itu juga kita diharapkan untuk mampu menyapa minim 5 orang saudara kita. Terlebih adalah orang-orang yang tidak mungkin dipikirkan orang lain di dalam jemaat kita. Orang-orang yang tidak biasa disapa, kita tentu sudah tahu. Nah, bagaimana? Dari mana dalam hidup itu? Ada orang-orang tertentu yang tidak mudah untuk menyapa orang lain. Yang dipikirkan adalah dirinya sendiri, keluarganya, orang-orang terdekatnya. Tapi mampukah menyapa, melewati satu situasi kita menyapa orang lain yang tidak ada atau tidak dekat dengan kita. Ini satu dengan dalam diri. Ego kita direndahkan untuk kita bergerak, untuk membuka diri. Padahal disitulah efeknya, di mana kita bisa menghargai, bisa mengorangkan orang lain disapa, itu ada perasaan yes, perasaan. Sehingga kenapa sebuah sikap yang sederhana, tapi diingatkan pada kita di dalam masa prapaskah. Selain itu juga ada bagaimana kita ada satu hari tertentu kita minum air putih, kebiasaan untuk menyangkal hidup. Biasanya kita kopi, teh, yang manis-manis, yang enak, ya. Tapi di sini kita diminta untuk mencoba menyangkal hidup, minum hanya air putih. Ego kita sangat direndahkan, keinginan kita direndahkan untuk sesuatu yang baik. Demikian juga ada hal yang menarik di masa prapaskah ini. Panitia memberikan satu cara bagaimana kita dibiasakan untuk memeluk anggota keluarga kita. Ini adalah bentuk kasih sayang yang tidak semua keluarga bisa mengekspresikan, mengungkapkan untuk memeluk anak-anak kita dengan kasih. Kita mungkin merasa kita sudah mengasihi, kita sudah bertanggung jawab pada keluarga kita dengan mencari uang dan sebagainya. Kita bekerja di luar, kita memenuhi seluruhnya. Tapi mungkin ada yang terlupakan. Kita belum memeluk anak kita dengan kasih. Kita belum mengekspresikan dengan pasangan kita. Ini adalah satu hal yang diberikan supaya kita bagaimana kita belajar diingat. Bagaimana kita bisa juga diingatkan untuk menjadi pendengar. Satu hari tertentu kita mendengarkan orang lain untuk berbicara dengan kita. Karena ego kita harus diturunkan. Seringkali kita ingin didengar. Dan bagaimana kita mencoba belajar mendengarkan dengan baik. Bukan hanya mendengar. Karena mendengar itu hanya mendengar bisa berlalu begitu saja. Tapi mendengarkan itu dengan serius. Kita mendengar apa yang diucapkan dan menanggapi. Dan banyak hal-hal lagi yang diingatkan pada kita sendiri. Ada hal yang baik. Kita sambut panitia yang telah mengupayakan
Bukan berarti hanya itu saja. Karena yang tahu kebiasaan, yang tahu semak belukar yang melekat dalam diri kita, itu adalah diri kita sendiri. Kita buka di hadapan kita. Bagaimana kita untuk memangkas setiap akar-akar itu dalam diri kita. Inilah kesempatan. Kita merefleksikan penghayatan penderitaan Kristus. Ada yang dengan menyangkal dan juga mengikut Yesus atau Tuhan kita, Yesus, dengan bersama-sama memanggil sama di dalam merendahkan ego. Mari saudara, di dalam masa papasan ini adalah sebuah kesempatan untuk kita cek diri kita masing-masing. Kebiasaan-kebiasaan diri kita sakit mungkin masih belum terlalu lekat untuk menancap. Namun apabila sudah merambat teman-teman seperti semakhluk, kita berupaya dengan keras. Kita sadari bahwa mencabut itu kita tidak sendiri. Ada Roh Kudus yang akan bersama-sama. Meskipun melalui proses, karena memang tidak mudah untuk kita percaya Roh Kudus akan membantu. Selamat malam saudara, sugeng dalu. Selamat beristirahat, dan esok hari mulai kita berjuang untuk menyangkal diri dari kebiasaan-kebiasaan buruk dan mengizinkan Tuhan bersama kita mencabutnya dalam sebuah proses hidup ini. Tuhan bersama kita. Tuhan memberkati.